Maka itu kami sudah terikat dalam satu darah dan daging. Makanya firman Tuhan katakan tidak boleh diceraikan oleh apapun kecuali maut. Kita mesti menyadari bahwa kasih yang murni, saling melindungi, saling menjaga, disitulah ikatan suami dan istri dalam praktek kasih filia. Alkitab Efesus 5 ayat 28-31 dengan cepat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Titik 2 dengan penjelasan siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau suami melayani istri, dia sedang melayani dirinya sendiri juga. Kenapa? Karena suami dan istri sudah ehad, sudah satu kesatuan. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saya Pendeta Yohanes Nahwai, senang kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter yang hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan puji Tuhan kita bisa kembali live, kita bisa kembali mengudara. Dan sekaligus saya mohon maaf untuk pertemuan Kamis kemarin, karena pada hari Kamis kemarin anak saya berulang tahun, anak saya yang pertama. Maka itu saya mohon izin untuk tidak mengudara karena saya meluangkan waktu bersama dengan anak. Puji Tuhan, sekarang kita bisa meluangkan waktu bersama-sama lagi dalam pertemuan live streaming ini dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live. Nah, kita sekarang masih dalam pembahasan 7 kunci hubungan pernikahan yang sehat. Memang tema ini saya ambil dan saya hadirkan secara khusus terkait dengan kelanjutan dari retreat keluarga yang kemarin kita juga sudah adakan beberapa bulan yang lalu. Dan di dalam retreat keluarga itu kita bahas bagaimana peranan ayah dan ibu, peranan orang tua terhadap anak, bahkan peranan anak juga kepada orang tuanya, dan semua satu terikat dalam satu keluarga sebagai keluarga Kristen. Maka saya mengambil keputusan karena dari tahun 2020 ketika kita sudah mulai mengalami pandemi COVID-19 di mana kita mengalami lockdown, maka program Faith Minutes Live ini, pembekalan karakter, hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua secara live streaming. Jadi puji Tuhan, kita sekarang sudah menjalani 4 tahun, tidak pernah terputus, dalam arti selama 40 tahun selalu mengudara. Maka itu dalam kesempatan dari 2020 kemarin sampai kepada 2024 sekarang, memang saya melihat semua sudah dibahas bagaimana topik tentang diri kita sendiri, bagaimana kita harus bisa meningkatkan kualitas diri kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik. Maka kalau Bapak Ibu Saudara-saudari misalnya baru mengetahui program ini belakangan ini, maka nanti bisa lihat semua rekaman dari Faith Minutes Live itu ada di YouTube dan Facebook gereja, dan Bapak Ibu akan melihat begitu banyak kupasan-kupasan dan ulasan-ulasan yang memang fokus berbicara kepada diri sendiri. Nah, saya pikir dalam kesempatan yang baik ini, melanjutkan dari retreat keluarga kemarin, maka kita mau coba atur supaya setidaknya dalam satu serial ini dari bulan Juni sampai kepada Agustus 2024, setidaknya kita mau nyimpang sedikit, mampir sedikit ke dalam ranah keluarga. Dan ini boleh dikatakan selama 4 tahun kita baru saja membahas tentang keluarga. Jadi mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang belum berkeluarga, biarlah ini boleh menjadi sebuah bekal untuk masa depan Anda, sehingga Anda tidak perlu merasa bahwa saya kan belum berkeluarga, saya belum menikah, untuk apa saya mengikuti materi ini. Justru ketika kita belum berkeluarga, kita mengikuti materi ini, maka kita akan diberkati Tuhan supaya ketika nanti masuk dalam pernikahan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya sudah mengetahui dan pasti akan setidaknya lebih baik dalam memasuki pernikahan. Puji Tuhan. Nah, kita sekarang sudah sampai kepada serial keempat. Sekedar info saja, kita sudah mulai pada 20 Juni kemarin dengan kunci pertama untuk hubungan pernikahan yang sehat, yaitu adalah kasih. Yang kedua adalah kerendahan hati. Yang ketiga adalah pelayanan. Yang keempat hari ini adalah kesabaran. Nah, berbicara tentang kesabaran, maka saya bisa berkata bahwa kalau berbicara tentang prinsip-prinsip kesabaran, maka sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya bisa menyadari yaitu praktek kesabaran yang begitu maksimal dan begitu utuh itu hanya bisa dipraktekkan di dalam keluarga. Dan memang ketika mempraktekkan kesabaran di dalam keluarga ini
bisa saja tidak akan bisa kita praktekkan secara utuh di dalam kesempatan yang lain, di luar dari ikatan keluarga. Misalnya, ketika kita terikat dalam ikatan keluarga, mau seperti apapun anak-anak kita, orang tua kita, pasangan kita tidak akan bisa terputus karena kita sudah terikat menjadi satu kesatuan di dalam keluarga. Tetapi misalnya di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, misalnya dalam pendidikan itu seorang anak, siswa atau siswi, bahkan mahasiswi sekalipun, kita bisa berpindah jurusan, kita tidak terikat dengan kesabaran yang utuh. Maksudnya begini, ketika misalnya ada beberapa kenalan saya ketika mereka kuliah mengambil jurusan A, maka di jurusan A tersebut dia dalam perjalanan sudah masuk semester keempat, baru dia merasa kayaknya saya tidak cocok nih di jurusan A ini, saya akan beralihlah ke jurusan B, maka dia akan beralih. Jadi dengan kata lain, dia tidak perlu mempraktekkan kesabaran, tunggu sampai lulus dulu menjadi sarjana, dia bisa langsung berganti. Dalam dunia pekerjaan juga seperti itu, misalnya orang bisa berpindah kerja dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bisa juga mengalami mutasi dari satu area kepada area yang lain. Itu tidak perlu mempraktekkan kesabaran secara utuh, apalagi misalnya ketika seorang karyawan misalnya melakukan pelanggaran, maka dia bisa mendapatkan SP, surat peringatan, sampai kepada SP2 atau SP3, maka dia bisa pemutusan hubungan kerja. Tetapi dalam keluarga tidak ada namanya pemutusan hubungan keluarga. Istilahnya PHK juga, pemutusan hubungan keluarga. Sebagai contoh juga, seperti saya sebagai seorang suami, mau saya lakukan kesalahan, betapa banyaknya istri saya harus bisa mempraktekkan kesabaran. Sebaliknya juga ketika istri saya melakukan kesalahan, saya juga dituntut untuk mempraktekkan kesabaran. Dan khususnya juga apalagi sebagai orang tua, ketika anak-anak kita berulah, anak-anak kita melakukan suatu pelanggaran, maka kita pun sebagai orang tua harus mempraktekkan kesabaran. Nah, model kesabaran ini tidak akan berlaku bisa secara utuh di tempat lain. Tetapi di dalam keluarga tuntutannya adalah kita harus bisa mempraktekkan kesabaran. Nah, maka itu saya akan hadirkan saja dalam 3 kupasan area-area di mana kita, khususnya suami dan istri dalam pernikahan yang sehat, kita mesti mempraktekkan kesabaran. Nah, apabila Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menikah, maka kita dalam pernikahan Kristen biasanya lazimnya gereja menyelenggarakan pemberkatan pernikahan, dan biasanya kebanyakan pendeta itu pasti akan menanyakan pertanyaan janji nikah. Yaitu kalimatnya kurang lebih seperti ini. Apakah engkau ketika laki-lakinya bernama, misalnya Yohanes Nahwai deh nama saya. Apakah engkau Yohanes Nahwai berjanji untuk taat dan setia kepada Silka Dermawan, karena itu nama istri saya, dalam keadaan suka dan duka, sehat dan sakit, miskin dan kaya? Bagaimana jawabmu Yohanes? Maka Yohanes akan berkata, ya saya berjanji. Kemudian beralih kepada wanita, wanita juga akan ditanya, misalnya nama istri saya kepada Silka Dermawan, apakah engkau berjanji untuk taat dan setia, untuk bisa bersatu dalam keadaan suka maupun duka, miskin kaya, sehat dan sakit? Dengan kata lain, kita yang belum menikah, siap-siap nanti akan diajukan pertanyaan seperti ini oleh pendeta dalam upacara pemberkatan pernikahan. Maka ketika kita mengucapkan janji tersebut, janji nikah kita, nah di dalam pernikahan itu harus kita praktekkan. Nah, untuk mempraktekkan janji nikah itu diperlukan kesabaran. Maka itu 3 kupasan ini sesuai dengan ucapan janji nikah yang biasa diucapkan oleh pendeta-pendeta untuk dijawab oleh semua orang-orang yang akan dinikahkan, laki-laki dan perempuan yang dinikahkan. Sama juga ketika saya memberkati pernikahan di gereja dan pendeta-pendeta lain yang ditugaskan untuk memberkati pernikahan di gereja kami pun di GB Morsaron, maka juga kalimat ini ditanyakan. Maka itu saya bagi saja ke dalam 3 kelompok ini. Maka yang pertama adalah suka dan duka, kemudian yang kedua itu adalah miskin dan kaya, yang terakhir adalah sehat dan sakit. Maka yang pertama, kalau bicara tentang kesabaran untuk suami dan istri adalah tentu harus bersabar dalam keadaan suka dan duka. Maka dalam keadaan suka dan duka, suami dan istri harus bersabar saling menopang dalam keadaan yang pertama dulu, yaitu dalam keadaan suka.
Biasanya kalau memang dalam pernikahan, ketika misalnya kita dalam keadaan suka, tentu suami dan istri ini harus meluangkannya bersama-sama. Misalnya ketika suami bekerja mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan bonus, kemudian mendapatkan kenaikan karir, maka dalam keadaan suka seperti itu, sukacita seperti itu, istri pun akan mendapatkan sukacita. Tetapi sebaliknya juga, ketika berada dalam posisi duka, maka suami dan istri juga harus mempraktekkan kesabaran. Istri bertugas untuk menenangkan, menguatkan suami. Udah, papa jangan khawatir, jangan putus asa, nggak apa-apa, yuk tetap maju terus. Istri harus bersabar seperti itu. Mungkin kalau bicara secara kedagingan, istri bisa marah-marah, istri bisa komplain, atau bahkan istri bisa mengutuki suami dalam berkata, tahu gini, aku nggak kawin sama kamu, dan seterusnya. Jadi praktek kesabaran ini harus memang dilaksanakan di dalam rumah tangga. Misalnya juga ketika istri melakukan kesalahan di rumah, misalnya ketika, contoh deh, ketika misalnya seperti contoh kebiasaan saya, ketika saya dalam kesempatan-kesempatan tertentu, dalam keadaan yang tidak terlalu sibuk dengan jadwal rapat, maka istri saya biasa menyiapkan bekal makanan untuk saya. Ketika datang ke kantor, saya bawa kotak makanan dan saya makan di sana. Misalnya satu waktu, lupa karena istri saya sibuk, lupa dimasukkan sendok dan garpu. Sehingga hanya ada kotak berisi makanan, tapi nggak ada sendok dan garpu. Dan ketika saya buka, lah mana sendoknya dan garpunya? Maka di situ saya harus mempraktekkan kesabaran. Mungkin kalau di kantor saya bisa tegur karyawan yang bertugas seperti itu. Loh, kok kenapa kamu nggak siapkan seperti ini? Nah, tetapi untuk urusan rumah tangga, kita mesti sabar, kita mesti baik, kita mesti panjang sabar kita. Sebagai contoh yang kedua, misalnya ketika istri berpesan kepada suami, papa jangan lupa ya, nanti pulang dari kantor, papa mampir ke toko kue, tolong beli kue. Nanti besok pagi kita mau antar kue ini karena mamaku ulang tahun. Ini sebagai contoh. Biasanya laki-laki kalau sudah dipesankan seperti itu pasti akan lupa. Karena biasanya laki-laki hanya fokus kepada satu topik saja, fokus kepada satu kegiatan saja. Misalnya, apalagi ketika si suaminya itu pulang dari kantor datang ke rumah dengan pekerjaan-pekerjaan rumah dari kantor yang harus dikerjakan dari rumah, pasti pikirannya sudah, waduh sampai rumah aku akan lanjut kerja lagi. Pasti akan lupa dengan titipan-titipan istri seperti itu. Nah, istri ketika melihat suami tiba di rumah tidak tenteng kue ulang tahun untuk mamanya untuk diantar besok pagi, maka istri bisa bertanya, papa di mana nih kuenya? Kok kenapa bisa lupa? Nah, disitulah dituntut untuk kesabaran. Maka itu contoh begitu banyak lah dalam keluarga, tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari bisa nangkap, ini bisa hanya dipraktekkan kesabaran dalam suka dan dalam duka. Itu bisa dipraktekkan secara utuh, secara komplit, bahkan lebih daripada kita bisa praktekkan di tempat lain hanya dalam ikatan dalam pernikahan. Suami dan istri harus bisa bersabar dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka. Puji Tuhan. Yang kedua, suami istri juga dituntut untuk bisa bersabar dalam miskin dan kaya. Maka ketika saya melihat di sini, sedikit firman Tuhan lah saya bacakan sedikit dari Efesus 5 ayat 28 sampai 31. Di sana bercerita tentang bagaimana suami harus mengasihi istrinya, kemudian juga istrinya itu digambarkan seperti tubuh dan suami itu seperti kepala, maka tubuh dan kepala itu tersatu seperti Kristus kepala gereja, dan tubuh itu adalah gereja, Kristus mengasihi gereja, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Maka saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa suami dan istri adalah pasangan dalam miskin dan kaya. Jadi dalam menjalankan pasangan suami dan istri dalam keadaan miskin dan kaya ini harus dipraktekkan kesabaran. Misalnya contoh juga dalam keadaan kaya. Ketika dalam keadaan kaya, maka suami dan istri harus saling menopang, harus saling mempraktekkan kesabaran. Misalnya dalam keadaan kaya, contohnya, papa kita kan sudah punya banyak berkat, kenapa mama nggak boleh ganti handphone? Papa ketika kita punya berkat, kenapa nggak bisa jalan-jalan dan sebagainya? Atau sebaliknya juga suami bertanya kepada istri seperti itu, ma kenapa kita nggak upgrade aja motornya papa, upgrade aja mobilnya papa, kan gitu dapat bonus dan sebagainya. Ya istri pun juga harus bersabar. Istri bisa berkata, pa jangan lupa kita mesti nabung untuk masa depan anak-anak. Suami pun harus sabar juga, iya ya, aku udah kerja keras, aku nggak bisa terlalu nikmati semuanya, aku harus pikirkan anak-anakku. Bahkan seperti contoh saya dan istri,
sudah menyiapkan tabungan-tabungan untuk hari tua kami. Supaya walaupun hari tua kami masih ya boleh dikatakan masih jauh lah ya, anggaplah masih sekitar 25-30 tahun lagi, tetapi kita sudah mulai siapkan dari sekarang. Ya dengan kata lain, suami dan istri menjalani dalam keadaan kaya sekalipun, maksudnya adalah ketika mendapatkan uang lebih daripada yang kita harapkan, misalnya dapat bonus, ketika dapat ada proyek lain, kita punya klien baru ketemu lalu dapat project yang dengan jumlah besar, maka itu dalam keadaan kaya sekalipun kita mesti bersabar, suami dan istri mempraktekkan kesabaran. Kemudian dalam keadaan miskin, tentu itu harus dipraktekkan kesabaran. Lebih lagi, karena memang harus sabar istri dalam menghadapi suami, papa kenapa sih seperti ini, kok bisa negosiasinya salah langkah, kok kenapa salah hitung, atau mungkin istri kita dagang, suami berkantor, istri misal jualan makanan di rumah sebagai warung, kemudian istri ceritanya kena tipu, dan suami juga mesti sabar menghadapi istri. Ketika suami berkata, udah lama nggak apa-apa, kalau memang sudah ketipu, yang penting mama nggak apa-apa kan, mama dapat pengalaman kan, puji Tuhan. Nah coba kalau ini adalah perusahaan, pasti nggak bisa. Orang tersebut pasti akan ditegur, mungkin kena surat peringatan SP, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, kesabaran itu bisa sampai kita sentuh ke dalam area miskin dan kaya, itu adalah hanya dalam urusan keluarga saja. Apalagi contoh, misalnya kita kembangkan untuk urusan anak-anak. Kalau misalnya Bapak Ibu yang punya usaha, punya toko, mungkin karena anak kita sudah besar, kemudian daripada dia kerja sama orang, kita pekerjakan dia saja, mungkin selama ini kita kumpul-kumpul modal atau kita pinjam modal dari bank, kemudian kita modalkan anak kita untuk buka toko cabang di daerah lain. Misalnya kita buka di Kelapa Gading, anak kita bukakan di daerah Tanjung Priuk misalnya untuk buka toko dengan jualan produk yang sama, tetapi ternyata anak kita ditipu. Akhirnya, waduh ludes barangnya. Ini hanya contoh. Maka kita pun sebagai orang tua mempraktekkan kesabaran. Nggak mungkin kan anak kita PHK, pemutusan hubungan kerja, lalu kita berkata, nah kamu bukan anak kami lagi ya, kan nggak mungkin. Tetapi di dalam dunia lainnya, bahkan dalam dunia berpacaran sekalipun, praktek kesabaran bisa saja tidak sekomplit seperti dalam pernikahan. Maka itu khususnya balik lagi dalam hubungan suami dan istri, praktek kesabaran dalam keadaan suka duka, miskin dan kaya, itu harus mau tidak bisa ditawar, harus dipraktekkan. Yang terakhir, yaitu adalah dalam keadaan sehat dan sakit. Nah, pembahasan ini kita lanjut lagi, misalnya tadi Efesus 5, lanjut lagi 22-24, di sini juga bicara tentang istri mesti tunduk kepada suami, seperti juga gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga jemaat hormat kepada Kristus, maka itu istri juga harus tunduk dan hormat kepada suami. Maka itu melihat hal seperti ini, suami mesti menyadari bahwa istri memiliki kerentanan fisik lebih daripada suami. Maka memang ketika misalnya saya melihat wanita-wanita yang ada di sekitar saya, yaitu yang pertama tentu adalah istri saya, kemudian yang kedua mama saya, yang ketiga adalah mama mertua atau mama dari istri saya. Maka dari 3 wanita ini, atau contoh adik saya lah sebagai seorang perempuan, ketika melihat juga ternyata dalam area-area tertentu memang perempuan lebih rentan. Misalnya lebih berpotensi untuk kena kanker, misalnya lebih berpotensi untuk terkena penyakit-penyakit tertentu, misalnya ada penyakit yang bisa menyerang ke area rahim mereka, sementara laki-laki tidak mendapatkan begitu. Walaupun laki-laki bisa mendapatkan kanker payudara, pernah saya baca di berita pun laki-laki bisa kena kanker payudara, tetapi kan chance-nya, kemungkinan probabilitasnya lebih besar di perempuan. Sebagai contoh saja, dalam area situ wanita bisa lebih rentan. Tetapi laki-laki pun juga ternyata bisa lebih rentan dalam area-area tertentu. Misalnya laki-laki terkena dengan kanker prostat misalnya, kemudian juga ada misalnya masalah kebotakan, misalnya laki-laki masalah kebotakan rambutnya lebih rontok, walaupun perempuan juga seperti itu. Tetapi maksud yang saya mau coba hadirkan adalah karena seperti janji nikah kita, dalam keadaan suka dan duka, miskin dan kaya, sehat dan sakit, maka topik yang ketiga ini adalah sehat dan sakit. Maka itu sebetulnya laki-laki dan perempuan kita memang mempunyai kerentanan fisik secara masing-masing. Dalam keadaan sehat, kita mesti saling bersabar menopang satu dengan yang lain. Tentu juga dalam keadaan sakit, kesabaran harus lebih dipraktekkan lagi. Maka itu dalam keadaan seperti inilah suami dan istri harus mempraktekkan kesabaran. Apalagi sebagai contoh, saya melihat ayah saya yang sudah meninggal ketika dalam sisa-sisa terakhir hidupnya dilewati dengan masa sakit. Maka saya melihat bahwa sebagai seorang istri, mama saya harus mendampingi beliau.
Karena memang itulah praktek kesabarannya. Bagaimana mama saya harus mempraktekkan kesabaran kepada suaminya, yaitu adalah ayah saya. Demikian juga ketika satu waktu mama saya jatuh sakit, maka papa saya dulu harus juga dengan sabar turun tangan membantunya. Misalnya turun tangan untuk nyuci piring, turun tangan untuk nyuci pakaian dan sebagainya. Dan itu diperlukan kesabaran. Maka itu Bapak Ibu sudah sadari, khususnya buat yang sudah menjadi suami dan istri, jangan lupakan serial keempat ini, mempraktekkan kesabaran, itu akan komplit dan utuh di dalam rumah tangga. Bagi semua saudara-saudari, rekan-rekan, adik-adikku yang baru muda, dalam usia muda, yang nanti ke depannya akan menikah, dan ingat baik-baik pesan malam hari ini, supaya ke depannya praktek kesabaran itu akan dipraktekkan di dalam ikatan pernikahan. Maka itu rahasia yang keempat, kunci yang keempat, untuk bisa mempunyai pernikahan yang sehat, maka perlu dipraktekkan kesabaran. Dalam suka duka, miskin kaya, sehat maupun sakit, semua diperlukan kesabaran. Haleluya. Saya rasa itu saja yang saya mau bagikan kepada kita semua dalam pertemuan pembekalan karakter Faith Minutes Live episode hari ini. Dan kita akan tentu jumpa dalam pertemuan berikutnya lagi untuk seri kelima, di mana kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Nantikan seri kelima dalam pertemuan Faith Minutes Live setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih bersama dengan saya, Pendeta Yohanes Nahuai. Di layar Bapak Ibu sudah sadari ada QR Code yang bisa di-scan. Dan ini gereja memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk memberikan dukungan secara finansial. Silakan ingin memberikan persembahan. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dalam tayangan ini, dan Bapak Ibu yang ingin menopang juga supaya pelayanan ini terus bisa kita pelihara, terus bisa kita kembangkan, karena semua ini ya memerlukan juga topangan dana. Dan Bapak Ibu untuk yang sudah memberikan bantuan, terima kasih. Saya percaya Tuhan akan membalas kebaikan semuanya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang menggunakan YouTube, jangan lupa untuk subscribe di akun YouTube GBI Mawar Saron TV. Bapak Ibu juga silakan follow Facebook page GBI Mawar Saron, dan biasanya di dua platform ini, YouTube dan Facebook, dari akun GBI Mawar Saron kita tayangkan live streaming ini. Dan untuk di Instagram kita juga hadir akun gereja, bahkan akun gereja sekarang sudah ada dua, GBI_Mawar Saron, itu akun gereja pertama yang sudah bertahan cukup lama ini. Kemudian akun yang baru memang kita buat dengan nama GBI Mawar Saron Jakarta. Bapak Ibu kalau memang boleh follow dua-duanya. Tetapi untuk tayangan rekaman dari pertemuan tengah minggu Faith Bible Minutes setiap hari Selasa jam 7 malam, dan juga Faith Minutes Live pembekalan karakter setiap hari Kamis jam 7 malam, kita memang posting secara terlambat, dalam arti live streaming sudah selesai baru kita posting, tetapi itu bisa dinikmati dalam semua bentuk videonya dan audionya tentunya di akun Faith Minutes. Bapak Ibu silakan follow juga akun Faith Minutes di Instagram. Puji Tuhan, terima kasih juga yang sudah mendengarkan dalam podcast, dan program Faith Minutes Live ini hadir di podcast, Google Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast. Bapak Ibu sudah sendiri bisa nikmati dalam bentuk audionya saja. Dan saya mau sampaikan sekali lagi salam buat semua para pendengar podcast Faith Minutes Live ini yang sudah rajin dan rutin mengikutinya. Saya melihat dari laporan podcast tersebut sampai di Amerika, sampai di Eropa, bahkan sampai di Afrika pun juga ada pendengarnya. Sampai ada satu negara juga di daerah Eropa Tengah kalau tidak salah juga ada. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dengan setia. Saya sangat berharap supaya bagi kita semua yang diberkati, silakan bagikan link ini kepada rekan-rekan yang lain supaya mereka pun juga dapat diberkati. Setidaknya dalam 7 serial ini kita bahas tentang hubungan pernikahan suami dan istri. Saya percaya Bapak Ibu sudah sadari tentu diberkati Tuhan, dan apa yang saya bahas ini tentu semua berangkat dari Alkitab yang adalah asas, fondasi, dogma dalam iman kita sebagai orang Kristen. Baik, puji Tuhan, izinkan saya berdoa menutup pertemuan kita. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertemuan minggu ini dalam membahas serial keempat. Terima kasih untuk kami kembali disadarkan, kami kembali diingatkan, dan kami juga yang belum berkeluarga, kami disiapkan untuk nanti masuk dalam pernikahan, kami harus mempraktekkan kesabaran. Maka itu Tuhan, berkati kami, mampukan kami, dan bimbing kami ya Roh Kudus. Tuhan juga tolong setiap kami yang punya pergumulan hidup, kami yang sakit, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati gereja kami GBI Mawar Saron Jakarta, cabang-cabang, dan juga semua gereja-gereja, semua orang yang mengikuti program ini, Tuhan memberkati semuanya. Kami juga tentu sisipkan Indonesia dalam doa kami,
kami, Tuhan memberkati Indonesia, biarlah Indonesia senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, sekaligus menutup pertemuan Faith Minutes Live episode minggu ini. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan kita. Kita akan kembali jumpa dalam pertemuan minggu depan, Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi Bapak Ibu mohon bantu bisa promosikan program ini kepada orang-orang lain supaya mereka diberkati. Dan komitmen kami semua, saya dan tim media, adalah menghadirkan pembekalan karakter sesederhana mungkin, seaplikatif mungkin. Maka itu program ini tidak panjang-panjang, tetapi dalam program yang tidak panjang ini kami sangat rindu supaya Bapak Ibu semua bisa diberkati. Puji Tuhan, kita akan ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.